Permisi Om, di umur berapa Om mendapatkan 10M pertama? Saya bikin bisnis channel wawancara orang-orang sukses kayak Om. Boleh nggak saya minta 1 menit dari Om? Meeting sebentar lagi mau Jumatan soalnya. 1 menit saja Om, boleh nggak Om? Saya sudah wawancara Pak Hotman Paris dan juga owner tiket.com. Untuk kasih nasihat ke generasi muda, boleh nggak saya minta 1 menit Om? Saya udah tua ini. Boleh nggak Om? Ini. Siapa yang paling sukses di sini? Dia aja lah, masih muda dan pintar ngomong. Kalau saya sih Tapi lega. Om pinter ngomong saya lihat. Nggak. Om banyak pengalaman. Om ada Rolex. Hah? Om ya? Saya dengan siapa hari ini? Risyad. Om Risiat, pekerjaannya di bidang apa? Kita di migas, di gas, industri gas. Sudah berapa lama Om? 2012, 2014 ya. Dalam 13 tahun, Om pernah mengalami kerugian nggak? Namanya bisnis ya, pasti ada. Iya. Kenapa itu Benar-benar. kerugiannya? Kebanyakan sih dari eksternal sih ya. Eksternal Harga dunia crash, COVID, jadi ya gitu lah. Covid ya? Benar. Terus gimana cara Om mengantisipasinya? Ujungnya sih karena kita business owner harus buka semua opportunity ya. Kita juga ngobrol sama tim bagaimana caranya supaya bisa keluar dengan yang kerugian seminim mungkin saat itu ya. Tapi alhamdulillah kita survive. Om, kalau anak muda memulai dari nol di industri gas, apa 3 langkah pertama yang mereka harus lakukan untuk menjadi sukses ke Om? Paling pertama sih ya belajar dulu ya, belajar, kenalan banyak dan beneran tekunin bidang yang emang kalian suka sih. Menurut Om, bisnis harus berdasarkan tren nggak? Kayak misalnya paddle gitu Om. Bisa semuanya sih kita harus belajar dari ngitung kerugian resiko dulu ya. Resiko Ya. Karena bisnis kan pasti ada resiko. Ketika resikonya cocok dengan profil kita, cari profesional yang masuk, bismillah sih jadilah. Awalnya terjun di bidang gas itu gimana? Keluarga sih kalau ini. Keluarga, Iya. dari keluarga ya? Iya. Kalau boleh tahu, tapi nggak usah dijawab ya. Boleh nggak minta cuan terbesar dalam setahunnya? Waduh. Nggak usah dibilang. Belum bisa kayaknya, Belum bisa ya. Mungkin untuk anak muda yang sering kali melakukan hal-hal yang buruk, itu nasihatnya untuk mereka apa nih? Tergantung ya, buruk sama baik kan relatif ya. Iya. Tapi ujungnya sih kalau dari saya bikin planning 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau kemana dan fokus ke situ tuh. Jadi mudah-mudahan nanti habit-habitnya pun juga akan ngikutin ke arah yang diinginkan. Ada nggak satu industri yang paling unggul dalam 2025? Ini kayaknya ini yang bisa jawab. Apa nih Om? Industri apa nih Om? Pangan mungkin. Kenapa itu Om? Ada alasan nggak Om? Nah, kalau saya lihat sih di 2025 kan sebenarnya buying power turun nih sekarang. Yang masih bisa survive itu sekarang tuh yang masih ada pasar tuh kayak kesehatan, Kesehatan. anti-aging, skin kayak istilahnya yang bisa memperpanjang life. Oh, main di bidang sana nggak? Enggak, itu sih butuh expertise lah kalau terkait itu kan profesional lah. Ya sama industri prime needs itu termasuk makanan, industri makanan ya orang yang maksudnya F&B. kebutuhan utama. Enggak mesti F&B. Jadi F&B itu kan sebenarnya orang menjual makanan, tapi kan ada yang istilahnya tidak belanja di luar gitu loh. Belanjanya dari rumah tangga untuk kebutuhan hidup lah gitu. Nah, itu masih oke lah gitu loh. Jadi komoditas kayak pangan, beras, terus kesehatan, terus sekolah terkait dengan itu semua yang masih bisa survive lah sekarang. Yang hal-hal yang positif ya? Bukan positif, artinya primary needs manusia itu kan Oke. sebenarnya makan. Di luar itu tuh sebenarnya intention orang terhadap kesehatan kan. Sekarang tuh lebih tinggi lah. Klinik yang istilahnya meningkatkan umur kesehatan dan memperpanjang umur lah gitu loh. Terus tampilan yang terkait anti aging lah, terlihat lebih muda, memperpanjang umur, itu orientasinya ke situ gitu sekarang. Om, industri itu bakal menghasilkan banyak uang nggak Om? Nggak, Indonesia ini kan sebenarnya ada faktor FOMO kan. Iya. Maksudnya kalau pedal lagi ini orang pada ke pedal. Terkait sama kesehatan dan anti aging ini juga sekarang semakin banyak gitu loh. Cuan sih pada saat supply-nya itu lebih sedikit dari demand, cuan pasti lebih besar. Pada saat klinik ini sekarang udah mulai menjamur nih klinik-klinik yang itu. Ya mereka pasti menekan margin supaya bisa lebih kompetitif daripada yang lain gitu. Jadi kalau umpamanya yang pertama kali masuk ke industri itu kemungkinan besar untuk mendapatkan cuan tuh lebih tinggi lah gitu loh. Karena kan dia punya waktu untuk proving bahwa dia itu proven lah produknya segala macam lah gitu loh. Itu potensial besarnya lebih gede gitu loh. Menurut Om, apa kesalahan umum pada saat anak muda bermulai bisnis zaman sekarang Om? Ya tadi seperti dibilang itu sebenarnya bisnis itu kan kemampuan kita memanage resiko dan menggunakan resources yang kita punya gitu. Nah anak muda sekarang tuh rata-rata itu lebih ngelihat tren gitu loh. Jadi oh ini tren ini itu. Jadi dia tidak melihat long term bisnisnya gitu loh. Bahwa kayak pedal. Wah ini pedal kayaknya pedal yang sana cuma 6 bulan bisa BP gitu loh. Dia nggak melihat bahwa orang juga melihat itu gitu loh. Sehingga pada orang berebut bawa pedal at a certain time itu akhirnya tidak menarik lagi gitu loh. Jadi kalau bisa sebenarnya bisnis itu lebih kayak innovated yang barriernya itu agak lebih tinggi gitu loh. Maksudnya orang tuh nggak mudah untuk masuk ke industri itu. Itu lebih punya chance untuk surviving dan menghasilkan profit lebih bagus lah. Jadi potensi pesaing untuk masuk ke industri itu lebih kecil. Nah industri-industri yang kayak gitulah yang nah itu butuh inovasi. Anak muda itu butuh inovasi bahwa oh ini ada satu hole yang orang lain nggak aware dan dia ahead dulu masuk ke situ gitu loh.
Ya kalau gambaran tuh kayak sekarang kan dulu tidak berabrik. Contoh industri yang booming dulu tuh di awal masuk tuh kayak industri air mineral. Dulu tuh zaman dulu itu tidak orang berpikiran bahwa air putih itu bisa diperjualbelikan dalam botol. Mereka berpikiran ngambil air, godok, terus masukin ke botol di rumah gitu loh. Tapi akhirnya dalam perjalanan waktu orang nyari kemudahan lah untuk mendapatkan air mineral dimanapun gitu. Akhirnya booming, no, Aqua dulu di awal. Tapi after that kan banyak industri yang masuk ke situ juga gitu. Akhirnya sekarang udah agak turun lah gitu. Om ini pinter banget. Tadi nggak mau diwawancara tapi Om banyak pengalaman, pinter banget Om. Ya, Itu kayak- salah satu orang yang bilang pedal adalah industri yang sangat-sangat oversaturated. Ya. Saya lihat bahwa pedal ini susah ya Om. Maksudnya ya semua orang pikirnya kayak BEP-nya segitu 6 bulan. Terus akhir-akhirnya untuk longevity bisnisnya kan ya gitu-gitu aja kan Om. Betul. Jadi sebenarnya ini yang kita lihat itu ada tren lah. Dulu waktu zaman pandemi orang karena efek activity-nya itu berkurang, maka dia berolahraga kan. Sepeda dulu tahu sendiri lah, booming sepeda kan. Terus ganti lagi. Ya, terus akhirnya beralih ada yang kemana, terus sekarang lari. Kalau lari mungkin agak lebih panjang masanya, karena relatif nggak perlu peralatan yang terlalu ini. Jadi mungkin kalau mau masuk bisnisnya agak lebih panjang sebenarnya terkait lari gitu ya. Maksudnya buat komunitas lari atau apa itu agak lebih panjang, karena nggak butuh infrastruktur yang ini. Tapi kalau pedal banyak yang inilah, maksudnya infrastruktur apa yang harus dibuat dan itu butuh waktu untuk mengembalikan investasi gitu loh. Boleh nggak minta nasihat terakhir untuk anak muda yang sedang merintis menjadi sukses kayak Om? Kalau anak muda, kalau dalam bisnis yang lebih utama itu bukan soal modal atau uang lah. Sebenarnya networking yang kuat itu jauh lebih penting daripada uang modal ya. Contoh paling gampang tuh kalau kita punya teman banyak ya. Ya saya pernah ada satu case dulu tuh. Karena teman saya udah lumayan banyak. Saya tuh dikasih proyek sama teman saya dan dimodalin gitu loh. Artinya kan nggak butuh modal. Jadi dengan adanya teman dan pertemanan yang kuat, itu kita bisa create bisnis lah. Artinya kita mendevelop pertama networking, kedua memaintain trust terhadap kitanya itu harus di-maintain sepanjang mungkin lah gitu loh. Pada saat Terutama untuk anak muda yang sekarang Gen Z, itu gimana Om? Dapat trustnya itu Om? ya itu ya butuh waktu lah ya. Itu kan Karakter. ya karakter itu. Jadi penting, sangat penting. Karakter itu yang menyebabkan trust itu terbentuk gitu loh. Jadi kalau sampai sekarang soal komitmen waktu, komitmen omongan, apa yang kita omongin A harus dipenuhin A. Ada kondisi di mana kita pada saat komitmen A, terus situasi menyebabkan kita tidak bisa memenuhi komitmen A. Kita bagaimanapun caranya, even kita harus berhutang atau gimana, komitmen itu harus terpenuhin gitu loh. Dengan itu trust itu akan muncul, dan pada saat trust kita itu kuat di network kita, itu dalam pikiran networking kita tuh any kind of business yang possible dilakukan, itu mereka yang akan menawarkan ke kita pertama. Jadi dengan kekuatan networking dan trust yang udah kebentuk itu, kita tuh bukan mencari bisnis, kadang-kadang bisnis yang mendatangi kita. Menurut Om, sekolah sangat berperan nggak dalam kesuksesannya Om? Sekolah itu sebenarnya ya menanuin teori, tapi yang paling penting tuh karakter dan itu. Jadi sebenarnya banyak lah kan kejadian itu orang yang tidak bersekolah sukses juga gitu. Jadi sebenarnya utama itu karakter, terus apa yang kita committed harus di-fulfill at any condition itu kalau bisa. Terus ya memaintain trust itu sepanjang hidup kita lah gitu loh. Saya mau tanya beberapa pertanyaan lagi, 2 lagi Om, boleh nggak? Menurut Om, pepatah Cina selalu bilang semakin tinggi pohonnya semakin kenceng anginnya. Gimana cara Om mempertahankan kekayaannya? Sebenarnya semakin tinggi kita, terus angin menerpa, itu kan ada beberapa faktor. Semakin tinggi kita, tapi kita tidak terlalu dikenal orang. Maksudnya bukan orang yang terlalu terekspos di media, bukan public figure lah. Mungkin angin nggak akan sekencang itu gitu loh. Be humble lah. Sukses oke gitu loh. Cuman mengekspos kesuksesan ke orang lain itu sebenarnya saya lihat tuh tidak perlu seperti itu. Itu yang menyebabkan anginnya akan kencang. Mewah Semakin orang disorot, itu angin semakin kencang gitu loh. Jadi kalau bisa ya nggak usah terlalu inilah. Ya kalau menurut saya itu terkenal itu saya tidak penting. Yang penting banyak teman, banyak ini, terus Sukses bagi Om itu apa? kalau saya itu sebenarnya simpel ya. Sukses itu apapun yang kita inginkan, kita bisa penuhin. Jadi nggak perlu banyak uang. Jadi kalau kita pingin, saya pingin itu, saya bisa beli. Kayak pingin itu, bisa beli. Terus sama kondisi family kita, maksudnya lingkungan terdekat kita itu nyaman lah. Maksudnya kita dalam lingkungan itu harus nyaman. Itu bagi kita sukses. Jadi ada keberhasilan, tapi di lingkungan kita itu tidak nyaman, ada problem atau apa. Itu juga tetap nggak sukses bagi saya ya. Menurut Om, semua orang layak jadi businessman nggak? Semua orang layak lah. Itu artinya bisnis itu sebenarnya bukan soal gini. Kan kita tuh bisnis tuh ada faktor risiko. Ada orang yang tidak bisa memanage risiko lah. Menghadapi risiko itu ada orang yang tidak mau memanage risiko itu. Sehingga orang-orang seperti itu lebih baik bekerja gitu loh.
kalau umpamanya dia tidak bisa menghadapi resiko dan tidak mempunyai mental untuk menghadapi resiko itu, sebaiknya bekerja. Jadi dengan job desk yang jelas, menghadapi kehidupan tuh udah teratur lah. Tapi sebenarnya kalau dia punya intention untuk bikin berbisnis, ya layak gitu loh. Tinggal dia men-setting dirinya supaya bisa menghadapi semua resiko yang dijalani pada saat dia melakukan bisnis. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, tapi saya nggak mau ganggu Om. Ya. Thank you banget Om untuk nasihatnya hari ini. Saya hari ini mendapatkan keanugerahan yang luar biasa bisa bertemu dengan Om yang banyak pengalaman ya. Dia bilang bisnis itu bukan berdasarkan tren, cari market yang nggak oversaturated ya. Jadi kalau kalian mau bisnisnya tren FOMO kayak gitu, kalian jangan ikutin. Thank you banget ya Om untuk nasihatnya.